kemudian big data, interaksi sosial serba online. Ya, lagi-lagi sepertinya kita belum punya portal GKE. Akhirnya terjadi penghayatan orang ber-GKE sesuai dengan visi misi, yaitu menjadi jemaat yang misioner di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Silakan unmute dulu Pak Paulus Ajong. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Bisa didengar oleh semua. Apa silakan. bisa didengar? Ya, bisa didengar oleh semuanya. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati Ketua PT dan seluruh dosen, seluruh pembicara, Pak Johnson Simanjuntak, Pak Deris Dubut, dan kita semua. Terima kasih semuanya. Of course, we thankful to God and Jesus Christ because we have a good opportunity to attend and present in this webinar. Our webinar today talking about Ecclesia Reformata Samper Reformanda. Ecclesia Reformanda Samper Reformanda. Saya ingin menambahkan dengan Secundum Verbum Dei. Gereja Reformasi harus selalu mereformasi dirinya sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah pembaharuannya jangan sampai semakin jauh dari kehendak Tuhan. Jangan sampai semakin sesat, semakin kacau. Karenanya saya tambahkan Secundum Verbum Dei. Gereja Reformasi harus terus-menerus mereformasi dirinya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya ingin memulai dengan pemaknaan kita tentang GKE sangat mempengaruhi bagaimana kita ber-GKE. Jadi ada kecenderungan selama ini kita memahami GKE hanya dalam perspektif organisasi. Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat GKE baik sebagai organisme hidup maupun sebagai organisasi itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. GKE sebagai organisme dan sebagai organisasi ibarat dua sisi dari satu mata uang. Sebagai organisme, GKE adalah perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita percaya bahwa GKE adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala GKE. Itu berarti apa yang menjadi fokus kepala, yaitu Kristus, itu juga yang semestinya menjadi fokus GKE. Secara organisasi, sederhananya, organisasi adalah wadah tempat berkumpul orang-orang yang di dalamnya ada pemimpin, ada struktur, terkendali, terencana untuk menggapai visi, misi, dan program. Kita tahu visi, misi, menjadi jemaat GKI yang misioner itu visi strategis kita. Cara organisasi, GKE adalah lembaga organisasi resmi yang berbadan hukum, memiliki tata GKE, sistem dan peraturan GKE, di dalamnya tercermin kepemimpinan, struktur, tujuan, tugas, iklim, dan identitas GKE. Ya, next. Ya, kita berharap GKE baik secara organisme maupun secara organisasi berakar, bertumbuh, berbuah, misioner. Terjadi resistensi, regenerasi, multiplikasi GKE di tengah dunia yang terus berubah. Pertanyaan besar bagi kita adalah sejauh mana hal itu telah terjadi di GKE. Apakah telah sesuai dengan harapan, stagnan, atau justru mengalami kemunduran? Kita bisa menilai masing-masing. Saya tidak punya kapasitas untuk menilai itu semua. Karenanya di sini penting sekali Ecclesia Reformata sampai Reformanda. Secundum Verbum Dei. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Berubah boleh, tetapi bukan ke arah semakin jauh, semakin kacau, semakin sesat. Tetapi semestinya semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, kepala gereja, yaitu berfokus kepada orang-orangnya. Ya, selanjutnya. Ya, jika gereja kehilangan fokus pada orang, itu berarti gereja tidak sesuai lagi dengan fokus Yesus sebagai kepala gereja, yaitu kepada orang, kepada manusia, kepada jemaat. Pertanyaan bagi kita adalah, seperti apa gereja yang telah kehilangan fokus utamanya? Di sini saya memberi beberapa contoh. Di antaranya, gereja tidak memahami pergumulan dan aspirasi warganya.
Gereja tidak memiliki konsep pertumbuhan spiritualitas warganya. Gereja tidak memiliki pola pembinaan terhadap warganya. Tidak terjadi restrukturisasi, revitalisasi, atau stagnan inovasi. Bagaimana dengan GKE? Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, kita beri penilaian secara objektif masing-masing. Apa dampak jika gereja kehilangan fokus utamanya? Jelas, akan terjadi minim partisipasi dari anggota gereja, dari anggota GKE. Miskin pembaharuan, aktivitas pelayanan di luar ibadah minggu kurang diminati, terutama dalam tripanggilan gereja. Biasanya pemimpin terjebak dalam rutinitas kegiatan, melayani kegiatan. Gereja untuk program, bukan program untuk orang-orang, untuk jemaat. Akan terjadi pendeta sentris, semua tergantung kepada pendeta. Potensi habis untuk sarana, program, kegiatan. Kemudian kurang peka terhadap anggotanya dan masyarakat. Spiritualitas kurang bertumbuh dengan sehat. Iklim kurang kondusif, kehilangan vitalitas dan kurang menarik, akan terjadi stagnan kualitas dan kuantitas jemaat. Ini dampaknya kalau gereja telah kehilangan fokus utamanya kepada orang-orang. Saya tidak tahu bagaimana dengan GKE, tetapi karena semangat reformata, mari kita jujur, ini menjadi autokritik bagi kita semua. Di setiap tingkatan, dari paling bawah anggota jemaat, majelis resort, sampai majelis sinode. Ya, lanjut, selanjutnya. Ya, kita melihat saat ini, reformasi memang keniscayaan. Apalagi saat berhadapan dengan tantangan nyata saat ini. Baik tantangan internal maupun eksternal. Saya mulai dari tantangan eksternal dulu. Kita tahu dunia terus berubah. Zaman juga terus berubah dari modern, postmodern, disrupsi. Belum lagi pandemi COVID-19. Revolusi 4.0. Bonus demografi dengan IPM warga GKE, warga Kalimantan, warga Indonesia yang kategori rendah. Belum lagi pemindahan IKN di Kalimantan. Ini tantangan. Belum lagi persaingan antar agama, antar gereja. Secara internal, tantangan kita berkaitan dengan implementasi visi, misi, dan program GKE. Apakah keterlibatan partisipasi seluruh umat GKE sudah maksimal? Atau belum? Atau kurang? Atau tidak sama sekali? Mari kita bertanya, menilai secara objektif. Berkaitan dengan empowerment human resources, IPM GKE, pendetanya, majelis, dan jemaat-jemaatnya. Berkaitan dengan rekrutmen, pembinaan, reward, sanksi, dan lain-lain. Kemudian juga tantangan kita berkaitan dengan pola pembinaan pertumbuhan spiritualitas anggota jemaat. Misalnya dari dia baru gabung ke GKE, kemudian apa yang kita harapkan setelah setahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan selanjutnya apakah dia terus naik kelas, semakin dewasa, atau justru semakin lama semakin kerdil pertumbuhannya. Kemudian tantangan berkaitan tata kelola organisasi dan administrasi GKE yang modern, berbasis digital, big data. Sampai saat ini sejauh saya, mudah-mudahan salah, kita belum punya portal GKE, medsos GKE. Tantangan pemerataan dan keadilan, pendeta dan jemaat, kota, desa, seperti yang Pak Meriadi sudah sampaikan. Kesejahteraan para pensiun GKE. Ya, sekedar informasi, kita dipotong 20%, tetapi yang diterima itu di bawah 10%. Sementara pegawai negeri dipotong 4,75%, yang mereka terima 75%. Ini khusus pensiun. Ini tantangan. Sentralisasi keuangan. Kemudian berkaitan sumber daya alam, aset-aset. Kita punya banyak aset. Kaya sumber daya alam kita, namun kondisi kita seperti tikus mati di lumbung padi. Belum lagi berkaitan dengan revitalisasi lembaga yayasan. Nah, dari tantangan eksternal dan internal ini tadi, saya melihat ya ada 5 faktor kunci ya yang bisa mendorong atau juga sekaligus bisa menghambat pertumbuhan, menjawab tantangan-tantangan. Ada kepemimpinan, ada iklim, ada tujuan dan tugas, struktur dan identitas,
Sebenarnya ini, pandangan ini saya meminjam istilah dari Jan Hendrik, seorang tokoh pertumbuhan jemaat. Ya, lanjut. Ya, kepemimpinan, saya beri tanda warna kuning. Mari kita melihat bagaimana realita GKE kini. Saya tidak mengatakan kepemimpinan yang ada kurang mendukung bagi pertumbuhan perkembangan GKE secara meluas. Tetapi satu hal yang mau saya sampaikan adalah kepemimpinan erat kaitan dengan karakter, gaya, fungsi pemimpin, dan aktivis jemaat. Dari tingkat terendah, aktivis di jemaat, majelis resort, majelis sinode. Jadi saya tidak menunjuk kepada satu tingkatan, tetapi kita semua. Bagaimana kepemimpinan di setiap level di GKE? Sepertinya ada kecenderungan mentalitas penguasa, pejabat. Saya buat tanda tanya di situ. Bisa salah, bisa benar. Kemudian juga seringkali menekankan ketaatan dan loyalitas dalam banyak hal. Siapa yang loyal, taat dengan si A, si B, itu akan mempengaruhi selanjutnya. Kemudian mengutamakan pencapaian target program, bukan pada pertumbuhan orang, relasi antar orang. Semoga ini keliru, salah. Kemudian juga ada kecenderungan ya mengabaikan sistem kolektif kolegial sebagaimana yang menjadi ciri khas sinodal presbyterial, sistem gereja kita. Ini juga saya buat tanda tanya, bisa iya, bisa tidak. Kemudian juga masih belum jelas tupoksi, ya, tugas pokok fungsi kemajelisan di setiap tingkatan. Sehingga itu menghambat knowing, being, dan doing. Job description. Kemudian juga berkaitan dengan hard skill dan soft skill. Ini juga tantangan dalam kepemimpinan. Karenanya perlu dibaharui. Diharapkan setelah terjadi pembaharuan khusus kepemimpinan GKE, ya terjadi pembaharuan misalnya mentalitas dari pejabat penguasa menjadi pelayan, gembala, kasih, tulus, ikhlas, tidak sungut-sungut. Kemudian memotivasi orang bukan dengan menakut-nakuti, tetapi komunikasi yang positif, konstruktif. Target dicapai dengan mengembangkan relasi positif antar semua orang. Mengedepankan musyawarah dalam kolektif kolegial. Adanya tupoksi yang jelas tentang kepemimpinan di setiap tingkatan. Ada panduan modul, ada juknis, misalnya penetua dan diakon. Bagaimana bentuk pembinaannya, panduannya, majelis jemaat, job description-nya seperti apa. Kemudian memang mau tidak mau, karena GKE salah satunya ditentukan oleh faktor pemimpin, ya hard skill dan soft skill pemimpin ya mesti terus diasah. Kompetensi konseptual, kemampuan konseptual dan praktikal. Kemudian soft skill-nya berkaitan kerendahan hati, kasih, hikmat, integritas. Mesti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pendeta GKE atau pemimpin GKE. Ya, lanjut. Selanjutnya berkaitan dengan iklim. Jadi iklim di sini berkaitan dengan pengakuan dan perlakuan terhadap sesama, antar pendeta, antar majelis, antar anggota jemaat. Semua harus diperlakukan sebagai subjek dalam organisasi, dalam kehidupan berjemaat. Nah, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, di jemaat, di resort, ya, apakah anggota jemaat sudah kita perlakukan sebagai objek atau subjek? Bagaimana komunikasi selama ini? Apakah ada kombinasi top down, bottom up, atau searah melulu dari atas? Termasuk pengambilan keputusan semata-mata menurut struktur berdasarkan wibawa tertinggi. Bagaimana keputusan dirumuskan oleh para pemimpin? Apakah hanya pemimpin saja atau mendengar aspirasi, masukan dari orang-orang, yaitu anggota jemaat? Bagaimana iklim pelayanan yang ada? Apakah kompak, solid, harmonis, atau jalan sendiri, penuh intrik, konflik, atau saling menyalahkan? Iklim yang jelek akan mengakibatkan perpecahan, konflik, dan itu menghambat kemajuan GKE. Tetapi kita berharap itu tidak terjadi pada GKE. Karenanya iklim juga perlu direformasi, dibaharui, sehingga sesama anggota kemudian
jadi saling menghormati, saling menghargai, diperlakukan sebagai subjek. Terjadi komunikasi yang terbuka, dialogis, positif, konstruktif. Keputusan dirumuskan, dimusyawarahkan, ya, secara bersama-sama, kolektif kolegial, tidak alergi menerima masukan dan kritik, tetap berusaha untuk menjaga soliditas, kekompakan, dan keharmonisan. Dan perlu kita ingat, iklim yang baik menggairahkan kebersamaan, keutuhan pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Itu mempengaruhi pertumbuhan jemaat. Sehingga orang yang di dalam enggan keluar, justru orang yang di luar merasa tertarik ingin bergabung ke dalam GKE. Ya, lanjut. Kemudian struktur. Struktur di sini saya pahami sebagai relasi timbal balik antar pribadi, antar kelompok, antar tingkatan kemajelisan yang ditata sedemikian rupa sehingga mendukung dan mengakomodir keanekaragaman, kebersamaan dan pengembangan. Struktur GKE saat ini, ya, kita bisa melihat di struktur yang ada di tata GKE, ya. Kita bisa melihat di sana. Di sini sedikit saja saya ambil contoh. Secara struktur ada Majelis Sinode GKE untuk pusat, kemudian perwakilan Majelis Sinode GKE wilayah, ada masih Majelis Sinode Wilayah GKE Kalimantan Tengah, Majelis Resort GKE, Majelis Jemaat GKE. Nah, ini juga perlu ini menjadi PR ke depan. Di tata GKE, ya, tidak ada Majelis Sinode GKE wilayah, tetapi faktualnya ada. Nah, karenanya penyesuaian struktur administrasi gereja, kemudian negara diusulkan oleh anggota Jemaat GKE beberapa waktu yang lalu itu sudah naik begitu ya. Sudah diajukan. Tinggal bagaimana dikaji. Nah, perlu juga pembaharuan-pembaharuan ya. Jadi jangan memutlakkan satu struktur tertentu. Jadi struktur perlu dirumuskan berdasarkan kebutuhan ya, keberagaman, keseimbangan dan kepentingan organisasi. Dan penting dan sangat penting pemberdayaan struktur-struktur yang ada agar fungsional dan sesuai dengan fungsinya. Ya, lanjut. Tujuan dan tugas ya. Tujuan dan tugas sesuatu yang mau dicapai itu harus jelas, relevan, terjangkau dan menarik. Nah, yang ada mudah-mudahan saya keliru. Tujuannya sangat jelas, tetapi tugas dan fungsi yang masih seringkali multitafsir di lapangan. Kemudian juga belum ada rumusan dan panduan tentang bagaimana berakar, bertumbuh dan berbuah yang menjadi misi ya. Sebagai perwujudan dari visi strategis kita menjadi jemaat GKI yang misioner. Syaratnya jemaat harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tetapi pertanyaannya adalah rumusannya seperti apa supaya bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Belum ada panduan dan pedoman baku sistematis berkelanjutan dan berjenjang tentang tugas, fungsi, penetua, dan diakon kemajelisan. Kemudian juga hal lain berkaitan tata kelola organisasi, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, kaitan keuangan, pensiun, sentralisasi, kemudian aset-aset. Nah, diharapkan itu terus terjadi pembaharuan, sehingga kemudian tujuan jelas, terjangkau, relevan, menarik. Tugas dan fungsi juga jelas, terjangkau, relevan, dan menarik. Tugas juga dirasa bermakna bagi seluruh anggota. Adanya rumusan, panduan, pedoman berkaitan dengan materi pembinaan, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Ada rumusan, pedoman, panduan, materi baku sistematis berkelanjutan tentang tugas penetua dan diakon, kemajelisan di setiap tingkatan. Kemudian tata kelola organisasi administrasi ya harus terupdate, modern ya, menyesuaikan perkembangan yang ada termasuk yayasan, badan, lembaga yang ada di dalamnya. Termasuk juga berkaitan dengan tugas, tujuan tugas berkaitan dengan usaha produktif, kemudian hal-hal lain yang dimiliki oleh GKE. Lanjut. Identitas. Pak Paulus Ajong bisa lebih cepat ya. Oke. Waktu 2 menit. Identitas ini berkaitan dengan pemahaman kita tentang siapa kita, secara organisme dan organisasi dan apa tugas kita. Ya. Dan lihat identitas kita, tata GKE, peraturan GKE, katekismus GKE, liturgi GKE. Dan itu baik, tetapi memang tidak perlu juga kita mengubah, ada yang boleh diubah. Yang tidak boleh diubah adalah substansi firman Tuhan, iman kepada Tuhan, Alkitab.
tetapi kemasan, bentuk, pendekatan itu bisa saja diubah asal melalui kajian yang komprehensif. Ya, selanjutnya. Ya, ini terakhir ya berkaitan dengan administrasi ya. Ini penting bahwa administrasi ini Queen of Peace ya. Jadi keributan selalu terjadi dalam semua organisasi jika administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Secara konvensional ya selalu berkaitan dengan menghimpun, menyimpan, mencatat, mengolah, mengirim semua secara manual. Kemudian notulen, arsip, keputusan, agenda, surat menyurat, pembukuan kurang bahkan tidak rapi, acak-acakan. Nah, mau tidak mau ini juga perlu diberen ya. Dan ya harapan khususnya bidang administrasi ya kita berharap orang-orang yang memiliki kemampuan konseptual dan operasional, memahami konsep, prosedur dan tata kerja administrasi berkaitan pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, koordinasi dan eksekusi. Kemudian juga berkaitan dengan penyesuaian dengan disrupsi 4.0 ya, apalagi ke depan berkaitan dengan artificial intelligence, kemudian big data, interaksi sosial serba online. Ya lagi-lagi sepertinya kita belum punya portal GKE. Ada banyak aplikasi Bootstrap dan lain-lain begitu ya untuk keamanan data-data GKE. Selanjutnya, lanjut. Ya, lanjut lagi. Ya, ini dia. Diharapkan knowing, being, doing ini terjadi ya. Ada wadah sosialisasi, jelas apa yang mau disosialisasi, ada mekanisme transformasi komunikasi, kemudian juga akhirnya terjadi penghayatan orang ber-GKE sesuai dengan visi misi, yaitu menjadi jemaat yang misioner di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Ya, terakhir, ya ini dia kehadiran gereja merupakan representasi kehadiran Allah bagi jemaatnya. Gereja semakin bertumbuh dan berkembang dengan cara terus-menerus mengevaluasi pelayanan dan menemukan kebutuhan pelayanan lalu merencanakan memprogram untuk segera dilaksanakan. Sebagai organisme hidup, gereja bisa bertumbuh dengan sendirinya. Tugas kita mengatasi faktor penghalang pertumbuhan. Pembaruan organisasi gereja penting untuk mengatasi faktor penghambat pertumbuhan organisme gereja sebagai tubuh Kristus. Untuk itu diperlukan kajian, pendalaman, kreasi, inovasi, transformasi sesuai dengan perubahan zaman. Agar zaman boleh berubah, tetapi firman Tuhan tubuh Kristus semakin berakar, bertumbuh, berbuah, sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Paulus Ajong. 20 menit Pak Paulus Ajong, rekor ya untuk sore hari ini. Terima kasih Pak Paulus Ajong. Baiklah, kita sebenarnya diberikan waktu 1,5 jam untuk tanya jawab. Tetapi karena ada gangguan teknis dan juga narasumber yang mengambil waktu banyak, kita sudah kehabisan 1,5 jam lebih dari waktu tanya jawab 1,5 jam. Karena kita akan selesai kalau dalam waktu Indonesia Barat itu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, WIB, dan waktu Indonesia Tengah itu 4:30. Kita sudah selesai. Untuk mempercepat saja, saya beri kesempatan 3 orang